sekalian atas kehadirannya dan atas kesempatan kita bertemu di sini. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mulai kegiatan, adakah adik-adik sekalian ingin memimpin doa? Sebenarnya sebelum kita memulai aktivitas sosialisasi kita kali ini, kita lakukan doa terlebih dahulu. Doa selesai. Terima kasih. Nah, teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Ramadhani baru sendiri. Jadi saya hari ini akan menjadi ketua kelompok di kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, kegiatan kita ini namanya adalah konseling kelompok. Adik-adik sekalian tahu nggak apa itu konseling kelompok? Enggak. Nah, konseling kelompok itu adalah salah satu kegiatan yang ada dalam bidang konseling. Nah, di mana di kegiatan kali ini itu kita tuh membahas topik-topik permasalahan dari adik-adik sekalian. Nah, adik-adik sekalian, tujuan dari bimbingan kelompok ini itu untuk mencari masalah, untuk mencari keluarnya masalah yang adik-adik miliki. Gitu. Tempatnya untuk membantu kita mengembangkan potensi kita, untuk mengenal diri kita, dan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi di antara kita. Nah, adik-adik sekalian, dalam konseling kelompok ini ada beberapa tahap, yaitu tahap pembentukan. Nah, tahap pembentukan ini di mana kita itu melakukan perkenalan. Lalu ada tahap peralihan, di mana di sini kita itu mulai mengeluarkan diri, mulai kita mengenali suasana. Lalu ada tahap kegiatan. Nah, tahap kegiatan ini adalah tahap inti dari kegiatan konseling kelompok. Lalu ada tahap penutupan, di mana di tahap penutupan ini kita itu kegiatan akhir dalam kegiatan kali ini. Nah, adik-adik sekalian, datangnya adik-adik sekalian di kegiatan hari ini dalam keadaan sehat, tanpa paksaan orang lain, datangnya itu dengan ikhlas. Adik-adik sekalian, apa yang kita bahas di hari ini di dalam ruangan kita hari ini cukup kita yang tahu, jangan ada orang lain yang tahu. Saya juga bakal menjaga kerahasiaan dan begitu juga dengan adik-adik sekalian. Dan saya mau adik-adik sekalian berpartisipasi aktif, menjaga sopan santun, dan jika ingin berbicara tolong angkat tangannya, dan jika temannya berbicara saya mohon jangan ada yang menjawab. Nah, adik-adik sekalian sepertinya agak bosan ya. Gimana kalau kita main game? Nah, kan kita belum pada kenal nih satu sama lain kan. Nah, ada game yang namanya rangkaian nama, di mana kita menyebutkan nama kita, lalu kita menyebutkan warna kesukaan kita. Contohnya itu seperti saya Rahma, warna kesukaannya itu ungu. Nah, dilanjutkan dari adik sebelah kanan. Tapi sebelum adik menyebutkan nama adik itu harus kayak menyebutkan nama kita dulu gitu. Itu juga dengan itu ya. Baiklah, kita coba ya. Rahma warna ungu. Rama suka warna ungu, Siva suka warna pink. Rama suka warna ungu, Siva suka warna pink, Bunga suka warna pink. Rama suka warna ungu, Siva suka warna pink, Bunga suka warna pink, Ika suka warna ungu. Kak Nana suka warna ungu, Siva suka warna pink, Bunga suka warna pink, Ika suka warna ungu, Ayu suka warna hijau. Perlu saya ingatkan lagi, konseling kelompok itu adalah salah satu kegiatan yang ada dalam bimbingan konseling, yang dimana kita itu menyelesaikan masalah, mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang terjadi. Nah, adik-adik sekalian, adakah yang ingin ke kamar mandi atau posisi duduknya kurang nyaman? Boleh didengerin. Oke, jika tidak ada, maka kita lanjut ke kegiatan berikutnya, yaitu topik. Nah, adik-adik sekalian, dalam bimbingan kelompok ini ada yang namanya topik, yaitu topik bebas. Di mana topik bebas itu yang diambil dari adik-adik sekalian. Kita itu kayak menentukan topik mana yang mau kita selesaikan di topik ini. Nah, sebelum kita mulai nih, kakak pengen tahu adik-adik sekalian ada nggak problem di kehidupan sehari-hari sekarang lagi ada di rasakan? Bisa dimulai dari
tadi dari kita, ada nggak yang pengen dibahas duluan gitu? Yang untuk kita bahas hari ini? Saya Kak. Ya. Gimana kalau topik saya Kak? Dulu lebih urgent. Ya, boleh. Kamu topiknya dulu. Tentang pembelian Kak. Bisa diceritakan sedikit? Jadi awalnya itu saya kan murid baru kan. Maksudnya baru masuk kelas 10 gitu. Jadi kemarin terus mengikuti pembelajarannya mendapatkan ranking gitu. Mungkin dari ranking itu mungkin teman-teman saya mandangnya nggak yang ini ya kan. Maksudnya mungkin dia tuh nggak sepinter itu, tapi kenapa bisa dapat ranking gitu. Terus tuh dia dan mereka jadi diomi gitu kayak ya adalah diomi lama kelamaan mungkin jadi kayak lebih kasar gitu loh Kak. Oh, jadi kamu kayak mulai mendapatkan perlindungan secara tidak langsung di kelas ya. Oh, nah, teman-teman sekalian, dari topik dan penjelasan dari Bunga tadi, gimana nih menurut kalian? Gimana pandangan kalian terhadap teman-teman Bunga gitu? Pertama ke teman Bunga lah yang selaku yang melakukan pembelian. Ya, menghadapi apa dengan kita? Bagi saya, kami itu bersikap kurang dewasa. Di situ kalau dengan juara, akhirnya dia kayak belajar dan menyusunnya lagi biar Jadi dia tuh kurang dewasa ya. Harusnya kalau dia punya teman yang berprestasi, harusnya dia itu meningkatkan potensi dia untuk nyanyi gitu ya. Ada lagi teman
misalnya kita ketemu saling bertanya sapa gitu. Sepertinya waktu kita sudah habis. Gimana nih? Seru gak hari ini? Seru banget. Mau nggak kita bikin pertemuan sekali lagi? Mau. Sekiranya tuh misalnya kita bikin pertemuan itu nanti di kapan? Bulan depan. Bulan depan, bulan 7 ya? Iya. Bulan depan tuh di tanggal berapa kan? Ada 13 Kak. Oh, tanggal 13 ya? Itu udah nggak ada lagi kegiatan itu kayaknya udah nggak enak gitu ya sih pertemuannya. Ya kita akan melakukan jadwal selanjutnya di tanggal 13 bulan 7. Dari kegiatan kita hari ini dan pembahasan yang kita bahas, ada nggak teman-teman yang mau memberikan pesan? Pesan? Pesan saya dalam kegiatan kita ini, kegiatan diskusi ini sangat menarik dan bagus dan menambah pengalaman saya, menambah ilmu saya, dan saya bisa tahu apa yang terjadi pada dunia. Ada lagi teman-teman? Ya, pada benar? Mungkin Kak, diskusi hari ini saya jadi menemukan solusi dan tidak menurun dari belajarnya, dan tidak, biar nggak nantinya turun, jangan gimana ya, jangan langsung masukkan ke hati apa perkataan orang itu. Ada lagi teman-teman? Pas? Kalau emang pas, di kegiatan ini ada yang namanya BMB 3. Nah, di mana BMB 3 itu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, teman-teman sekalian, saya berharap teman-teman itu mau mengutarakan BMB 3-nya. Kita mulai dari sebelah kanan dulu, kepada Simpan, silakan. Baik lagi bagaimana merasa lebih baik lagi, bertindak lebih baik lagi, bertanggung jawab. Selanjutnya, Buna. Saya berpikir dari diskusi ini saya bisa meluapkan apa yang selama ini saya pendam. Dari situ saya merasa lega karena udah mengeluarkan unek-unek. Baru mungkin saya kedepannya lebih bersikap hati-hati lagi dan jangan makan omongan kayak gitu. Saya juga akan bertindak yang lebih baik, nggak akan menurunkan dari omongan mereka, jadi lebih menjadi apa ya, menjadi gimana sih, menjadi pribadi yang lebih baik dan Bertanggung jawab. saya bertanggung jawab ke depannya untuk merencanakan yang lebih baik lagi lah. Saya berpikir kegiatan yang kita lakukan ini menambah